Melihat kejadian ini akhirnya Marwan berkata, "Atadri ma tasna'u?" Apa engkau sadar? Apa engkau tahu apa yang kau perbuat? Apa jawaban sang pria? Qala, "Na'am." Ya, saya tahu, saya sadar atas perbuatanku ini. Fa'aqbala alaihi. Akhirnya sang pria menghadap ke arah Marwan. Fa'idzan huwa Abu Ayyub al-Ansori. Ternyata pria yang melakukan perbuatan itu adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Ayyub al-Ansori radhiyallahu anhu. Amin ya rabbal alamin. Faqala jitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam atil hajar. Ngapain ke kuburan? Cium makamnya orang soleh. Jadi bid'ah. Begitulah teriakan kaum-kaum kelompok sebelah. Mereka takut mencium batu nisan. Mari kita jawab dengan argumentasi daripada keterangan kitab-kitab para ulama tentang hukum mencium batu nisan atau mencium kuburan. Dalam kitab Al-Ilal wa Ma'rifatur Rijal, karya daripada Imam Ahmad bin Hambal, ini riwayat daripada putra beliau yang bernama Abdullah. Di sini dijelaskan, sa'altuhu anir rajuli yamassu mimbaron Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yatabarraku bimasihi wa yuqabbiluhu wa yaf'alu bil qabri mithla dzalika aw nahwa hadza yuridu bidzalika taqarruba ila Allah jalla wa azza faqala la ba'sa bidzalika. Saya, kata Abdullah putra Imam Ahmad, beliau bertanya kepada Imam Ahmad tentang orang yang menyentuh mimbarnya Nabi Muhammad SAW dengan niatan bertabaruk atau mengambil barokah dan menciumnya. Begitu juga tentang orang yang melakukan hal tersebut, yaitu menyentuh dan mencium kuburan dengan maksud takorub kepada Allah. Kemudian mendengar pertanyaan putranya, Imam Ahmad bin Hambal menjawab, la ba'sa bidzalika, la ba'sa bidzalika. Hal itu no problem, tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Ini jawaban Imam Ahmad tentang hukum mencium kuburan. Jadi boleh menurut Imam Ahmad bin Hambal, ulama ahli sunnah wal jamaah, salah satu 4 imam madhab. Keterangan yang sama juga dikutip oleh Imam Az-Zahabi yang katanya Imam Az-Zahabi merupakan salah satu murid daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang sangat disanjung oleh kaum Wahabi. Ternyata Imam Az-Zahabi dalam kitabnya yang bernama Mu'jamus Syuyukh Al-Kabir, beliau juga meriwayatkan yang sama, waqad su'ila Ahmad bin Hambal an masil qabrin nabawiyyi wa taqbilihi falam yarah bidzalika ba'san, rawahu anhu waladuhu Abdullah bin Ahmad. Sungguh Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya tentang mengusap kuburan Nabi dan menciumnya. Ternyata Imam Ahmad bin Hambal tidak menganggap hal tersebut sebagai masalah, dalam artian hal itu boleh dilakukan. Cerita ini diriwayatkan oleh putra beliau yang bernama Abdullah bin Ahmad. Keterangan yang sama juga diriwayatkan oleh Syekh Badruddin Al-Aini dalam kitab beliau yang bernama Umdatul Qari Syarah Sahihil Bukhari, annal imama Ahmad su'ila an taqbili qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqbili mimbarihi faqala la ba'sa bidzalika. Sungguh Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu ta'ala pernah ditanya tentang hukum mencium kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hukum mencium mimbar Nabi. Faqala la ba'sa bidzalika. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal menjawab, hal itu no problem, tidak ada masalah, dalam artian boleh. Bahkan seorang yang pakar hadis, yaitu Imam Al-Hakim, membawakan sebuah riwayat yang sahih dalam kitabnya yang bernama Al-Mustadrak ala Sahihain an Dawud bin Abi Shalih qala
aqbala Marwanu yauman fawajada rajulan wadi'an wajhahu 'alal qabri fa akhadha bi raqabatihi wa qala atadri ma tasna'u qala na'am fa aqbala 'alaihi fa idzan huwa Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu faqala ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam atil hajar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tabku 'ala ad-dini idza waliyahu ahluhu walakin ibku 'alaihi idza waliyahu ghairu ahlihi. Hadza haditsun sahihul isnadi. Diriwayatkan dari Daud bin Abi Shalih, beliau berkata, pada suatu hari Marwan saat itu datang, kemudian ia menemukan seorang pria di mana pria itu meletakkan wajahnya di atas kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat kejadian itu, fa akhadha bi raqabatihi, akhirnya Marwan memegang leher orang tersebut. Wa qala atadri ma tasna'u, dan Marwan bertanya, apakah engkau tahu apa yang kau lakukan? Jadi orang itu ternyata meletakkan wajahnya di atas kubur Nabi. Wajahnya diletakkan di atas kuburannya. Bayangkan ini. Melihat kejadian ini, akhirnya Marwan berkata, atadri ma tasna'u, apa engkau sadar, apa engkau tahu apa yang kau perbuat? Apa jawaban sang pria? Qala na'am, ya, saya tahu, saya sadar atas perbuatanku ini. Fa aqbala 'alaihi, akhirnya sang pria menghadap ke arah Marwan. Fa idzan huwa Abu Ayyub al-Ansari, ternyata pria yang melakukan perbuatan itu, yaitu meletakkan wajahnya di kuburan Nabi, adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Amin ya rabbal alamin. Faqala ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam atil hajar. Akhirnya Abu Ayyub al-Ansari, seorang sahabat Nabi ini, berkata kepada si Marwan, ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Rasul, walam atil hajar, dan aku bukan mendatangi batu. Ini sindiran keras terhadap Marwan. Kata Abu Ayyub al-Ansari, sahabat Nabi ini, ketika ditegur oleh Marwan, apa jawaban beliau? Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bukan mendatangi batu nisan. Oleh sebab itulah wajah beliau ditaruh di atas kuburan Nabi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabku 'alad dini idza waliyahu ahluhu, janganlah kalian menangisi agama apabila agama diurus oleh ahlinya. Walakin ibku 'alaihi idza waliyahu ghairu ahlihi, tetapi tangisilah agama apabila agama sudah diurus oleh orang yang bukan ahlinya. Komentar Imam Al-Hakim, hadza hadithun sahihul isnadi, ini hadis sanadnya sahih. Dengan demikian maka jelaslah bagi kita semua bahwa seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu taala anhu, amin, beliau ternyata meletakkan wajahnya di kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seraya berkata, aku mendatangi Nabi, bukan mendatangi batu. Ini sindiran, sindiran. Oleh sebab itu dilanjut oleh beliau, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menangisi agama apabila agama diurus oleh ahlinya, tapi menangisilah agama itu ketika sudah diurus oleh orang yang bukan ahlinya. Dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik, dikit-dikit menganggap orang lain menyembah kuburan, padahal hanya mencium batu nisan
dan ulama-ulama memperbolehkan, walaupun ada ulama yang memakruhkan. Tetapi kita yang mengambil hukum boleh punya dalil